Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bertatap muka di dalam majlis yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala berkahi ini dalam rangka mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu, dalam rangka mendapatkan kiat-kiat bagaimana agar kita sukses dalam menuntut ilmu, bagaimana kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya kita mengambil salah satu buku untuk dipelajari, yaitu buku khulasah, ringkasan dari buku Ta'zimul Ilmi karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Sebelumnya kita telah memaparkan, membaca poin yang ke-10 dan 11. Poin yang ke-10, mulazamatu adabil ilmi, memperhatikan beradab dengan adab-adab ilmu. Wal mar'u la yasmu bi ghairi adabin atau bi ghairil adabi in lam yakun dha hasabin wa in yakun dha hasabin wa nasabi. Karena seseorang dia tidak akan mulia, tidak akan dipandang baik kecuali dengan adab. Meskipun dia seseorang yang berasal dari keturunan yang baik, yang memiliki keturunan yang mulia, tetapi dia tidak mulia dengan itu, dia mulia dengan adabnya. Dia mulia dengan adabnya. Kemudian al-ma'qidul hadi ashar, poin yang ke-11, yakni siyanatul ilmi amma yashin, menjaga ilmu dari apa-apa yang dapat mencemarinya, mengotorinya, mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha, dari hal-hal yang itu dapat mencemari marwah, menurunkan, merendahkan martabat diri dan menghancurkannya. Dan itu kembali kepada uruf, kondisi setempat, ya. Karena boleh jadi sesuatu hal itu dianggap sebagai pencemar atau peruntuh marwah seseorang, namun di tempat lain itu tidak dianggap seperti itu, ya.
Maka hendaklah penuntut ilmu sangat memperhatikan ini. Hendaknya dia bertingkah, berperangai, berhias dengan sesuatu atau dengan perangai, kelakuan yang itu dapat meninggikan martabatnya, menjaga marwahnya, bukan sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik dan marwahnya. Seperti makan di jalanan. Makan di jalan tidak haram, tetapi dia dipandang sebagai hal yang tidak baik dan itu harus dihindari. Salat misalnya, salat sebagaimana Anda katakan kemarin, salat dengan celana atau training, baju kaos di tempat kita, apalagi masih di kampung-kampung gitu ya. Itu sangat dianggap sesuatu yang tidak beradab. Dan itu bukan haram, mubah, sah-sah saja dalam agama. Akan tetapi dia uruf atau kondisi tempat kita itu merupakan sesuatu yang tidak baik dipandang. Maka penuntut ilmu juga harus menghindarinya. Ya. Minum es krim di tepi jalan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita memasuki poin yang ke-12. Intikhabus suhbati as-salihati lahu. Tafadhal. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-ma'qid ats-tsaniya 'ashara intikhabus suhbati as-salihati lahu. Intikhabuz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asharati ghairihi min at-tullabi. Yatu'inahu hadhihi al-mu'asharatu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi. Nah, penulis mengatakan poin yang ke-12 di antara kiat-kiat sukses dalam menuntut ilmu, ya, dalam mencapai suatu tujuan yang sangat mulia selain menuntut ilmu, misalnya intikhabus suhbati as-salihati lahu, memilih teman yang saleh, teman yang baik. Ya. Kemudian penulis mengatakan ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalq. Mengambil seseorang menjadi teman, berteman dengan seseorang, bersosialisasi dengan orang-orang merupakan sesuatu yang harus dilakukan, atau itu merupakan suatu kebutuhan bagi seseorang. Karena al-insanu madaniyun bitaba'. Manusia itu disebut insan madani. Insan madani adalah insan yang bersosialisasi, membutuhkan satu sama lain. Sudah sesuatu yang daruri, yang darurat, yang harus kita lakukan, yaitu berkumpul dengan yang lainnya, dan itu merupakan sesuatu yang Allah ciptakan manusia di atas itu. Kita ini disebut insan madani. Kenapa? Butuh dengan orang lain. Untuk melakukan apa-apa saja kita membutuhkan orang lain. Bahasa apa namanya? Bahasa sekolah kita dulu apa namanya itu? Makhluk sosial, ya, makhluk sosial. Ya. Memerlukan orang lain. Ya. Ya. Madaniyun kalau dalam bahasa Arabnya. Ya. Butuh orang lain, ingin mengerjakan ini kita butuh orang lain. Nah, ini kalau tidak ada orang lain, tidak ada rekaman ini, tidak ada orang lain, sulit kita untuk mendatangkan buku-buku dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dengan menuntut ilmu, ya, kita membutuhkan teman, dan sepatutnya seorang penuntut ilmu mencari teman yang baik untuk dijadikan teman dalam menuntut ilmu. Fayahtaju talibul ilmi, kata beliau, ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka seorang penuntut ilmu dia juga butuh untuk berteman dengan tulab-tulab lainnya, dengan pelajar-pelajar penuntut ilmu lainnya. Litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihad fi talabihi, agar pertemanan mereka, perkawanan ini dapat menolong, nah, diharapkan dapat membantu dalam menuntut ilmu, dapat membantu kita dalam bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, membantu kita untuk mencapai tujuan kita, membantu kita untuk memahami ilmu nahwu,
membantu kita untuk memahami ilmu mustalahul hadis, membantu kita untuk mengetahui jadwal-jadwal durus, jadwal-jadwal kajian, membantu kita untuk mengingatkan kita kembali tatkala kita down, futur, lemah, putus asa. Kita membutuhkan teman dalam menuntut ilmu. Maka hendaklah kita mencari teman. Dan teman yang kita cari hendaklah teman yang saleh. Dan ini merupakan kiat sukses dalam menuntut ilmu. Cari teman yang saleh. Kemudian penulis mengatakan, fadal. Waz-zamalatu fil 'ilmi in salimat min al-ghawa'ili nafi'atun fil wusuli ila al-maqsudi. Naam. Waz-zamalah, zamalah yakni al-musahabah, zamalah pertemanan. Dan pertemanan di dalam menuntut ilmu, di dalam ilmu, in salimat minal ghawaili, kalau seandainya pertemanan ini selamat, terlepas dari kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, nafi'atun fil wusuli ilal maqsud, sangat bermanfaat untuk kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kita ingin menyelesaikan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Kalau antum memiliki teman yang baik, akan sangat bermanfaat. Dia akan mengingatkan nanti, ayo malam ini masih ada loh pertemuan yang kelima. Besok belum selesai loh, besok masih pertemuan yang keenam. Pertemuan ini akan berlangsung sampai 8 pertemuan. Dia akan ingatkan kita terus, sehingga kita sampai kepada tujuan kita, yaitu khatmul kitab, menyelesaikan kitab ini. Kemudian beliau mengatakan, wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu fa inna lil khalili fi khalilihi atharan. Naam. Wala yahsunu biqasidil ula, dan sangat tidak baik bagi seseorang yang menginginkan martabat yang tinggi, posisi, kedudukan yang tinggi atau sesuatu yang mulia, di antaranya adalah menuntut ilmu, belajar, menggapai cita-cita ini. Tidak baik bagi seseorang yang menginginkan itu semua illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu, kecuali kalau dia memilih atau mengambil teman yang saleh yang dapat menolongnya untuk mencapai tujuan itu. Fa inna lil khalili fi khalilihi atharan. Kenapa hadirin dan hadirat rahmati Allah tabaraka wa taala? Karena sesungguhnya teman itu sangat memiliki pengaruh terhadap yang berteman dengannya, terhadap orang-orang yang dia jadikan teman, sangat berpengaruh. Pengaruhnya itu sangat besar, dan itu juga telah dikabari, diingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pengaruh teman terhadap yang dia temani. Sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi, tafadhal. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wal Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu dia akan berada di atas agama temannya. Seseorang akan berada di atas agama temannya. Seseorang akan berada di atas kebiasaan temannya. Seseorang akan berada di atas perangai perilaku temannya. Karena teman sama teman akan selalu mengikuti. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Rasul, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Kalian perhatikan siapa yang kalian ambil sebagai kawan, karena kawan kalian, teman kalian sangat berpengaruh terhadap kalian. Kalian ingin sukses, maka cari orang-orang yang mujtahid, bersungguh-sungguh. Ingin pintar, cari orang-orang yang pintar gitu. Ingin bersungguh-sungguh, cari orang-orang yang tidak malas. Kita ingin sungguh-sungguh berteman dengan orang yang malas, ini akan sangat mengganggu proses belajar kita, proses menuntut ilmu kita. Falyanzur,
kata Rasul, maka hendaklah dia perhatikan. Ini merupakan perintah. Oleh karenanya ya, wajib bagi kita untuk mencari teman yang saleh, teman yang baik, yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar, membimbing kita untuk dapat mencapai tujuan dan maksud kita ya. Di dalam pepatah dikatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal mar'a ya, fa innal qarina bil muqarini yaqtadi au muqtadin. Dalam pepatah dikatakan, anil mar'i la tas'al, tentang seseorang jangan tanyakan. Maksudnya kalau Anda ingin mengetahui seseorang, jangan tanyakan langsung kepada dia, jangan lihat dia. Cukup dengan apa? Wasal an qarinihi, tengok kawan dia. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi, karena sesungguhnya seseorang dengan orang yang dia jadikan kawan akan selalu mengikutinya. Maka kalau kita lihat kawannya adalah orang yang bersungguh-sungguh, dapat kita pastikan atau besar kemungkinannya yang berteman dengan dia adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Naam, tafadhal. Qala ar-Raghib al-Asfahani, laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bi maqalihi wa fa'alihi faqat Wa fi'alihi. laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bi maqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nazari ilaihi. Naam. Ar-Raghib al-Asfahani, salah seorang ulama mutaqaddimin juga, beliau mengatakan laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bi maqalihi wa fi'alihi faqat. Penularan ya. Tahu penularan ya? Penularan seseorang kepada seseorang yang lain, seorang teman kepada temannya ya, baik itu perangai, penularan perangainya, penularan ilmunya, akhlaknya, tingkah lakunya, laisa bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bukan dengan perkataan atau perbuatan tingkah lakunya saja. Maksudnya adalah yang menular itu bukan hanya perkataan ya, bukan hanya tingkah laku, bal bin nazari ilaihi, bahkan dengan memperhatikan saja itu bisa menularkan perangainya kepada kita. Kita selalu kalau kita berteman dengan orang, maka kita selalu memperhatikannya karena dia selalu bersama kita, kita perhatikan dia terus. Maka dengan memperhatikan, menengok ke dia saja, itu juga bisa menularkan perangainya, akhlaknya kepada kita. Maka harus hati-hati dalam mencari teman. Bahkan dikatakan as-sahibu sahib, teman itu menarik. Nah, teman itu menarik. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda lainnya juga telah membuat perumpamaan tentang mengambil teman yang baik dan teman yang buruk. Beliau mengatakan mathalul jalisis salih wal jalisis as-su' ya, kamathali hamilil miski wa kiril haddad. Perumpamaan berteman dengan orang yang baik, orang yang saleh, dan berteman dengan orang yang buruk perangainya, kamathali hamilil miski wa kiril haddad, sebagaimana kita berteman dengan orang penjual minyak wangi dan berteman dengan orang pandai besi ya. Apa kata beliau? Amma hamilul miski fa imma an tabta'a minhu aw tashtarihi aw tajid rihan thayyibah. Kemungkinan kalau berteman dengan penjual minyak wangi itu ya, ada dua. Dalam riwayat lain disebutkan ada tiga. Yang dua itu kalau tidak kamu membeli nanti daripada dia minyak wangi tersebut, dan itu baik ya. Atau minimal kamu mendapatkan wangi yang aroma yang wangi. Nah, berteman dengan dia, duduk dengan dia, orang penjual wangi jarang kita lihat kalau dia tidak harum. Nah, pasti harum. Paling tidak minimal berteman dengan orang seperti itu saja kita mendapatkan wangi yang
bau yang wangi, ya. Atau tidak, atau kalau tidak kita membeli daripadanya. Dalam riwayat lain ditambah satu lagi, atau dia akan menghadiahkan minyak wangi kepada Anda, ya. Wakirul haddad, dan berteman dengan pandai besi, dan ini perumpamaan bagi perumpamaan berteman dengan orang yang buruk perangainya, sebagaimana berteman dengan pandai besi. Kemungkinannya juga tiga, imma ayyuhriqa badanaka, kalau dia tidak membakar badanmu, au thawbaka, atau pasti akan membakar bajumu, atau minimal tajid minhu raihatan qabihah, ya. Atau kamu akan mendapatkan bau yang sangat tidak sedap. Kalau pernah berada dekat orang yang lagi ngelas, ya, itu baunya nggak sedap, ya. Minimal, ya, kita akan tertular dengan bau itu. Maka perhatikan siapa yang antum jadikan teman, apalagi kalau antum sedang ada project, ya, untuk mencapai sebuah tujuan, ingin ingin cepat untuk naik mustawa kedua, ketiga dalam menuntut ilmu, dalam belajar bahasa Arab, maka cari teman yang sangat pantas untuk itu, ya. Kemudian penulis mengatakan, wa innama yukhtaru lis-suhbati man yu'ashiru lil-fadilati la lil-manfa'ati wa la lil-ladzati, fa inna aqdal mu'asharati yubramu ala hadhihi al-matalib ats-thalathati al-fadilati wal-manfa'ati wal-ladzati. Nah, kemudian penulis hafizahullahu tabaraka wa taala menyebutkan tentang tujuan-tujuan orang dalam berteman. Bahwasannya tujuan orang berteman itu beda-beda dari setiap orang, ya. Dan kita sebagai penuntut ilmu, tatkala kita mencari seseorang atau menjadikan seseorang sebagai teman kita, maka tujuan kita adalah, atau yang kita lihat adalah fadilah, untuk kemuliaan, untuk sebuah kemuliaan, niat yang mulia, bahwasannya kita berteman dengan dia agar kita lebih bertakwa kepada Allah, agar kita lebih takut kepada Allah, agar kita mudah untuk diingatkan untuk mentaati Allah dan lain sebagainya, ya. Ini berteman lil fadilah, untuk mencari sebuah keutamaan, la lil manfaati, bukan karena adanya manfaat yang ingin kita ambil dari orang tersebut, ya. Manfaat duniawi, manfaat yang itu hanya kembali kepada kita saja. Wala lil ladzati, bukan hanya untuk enak-enakan saja, ya. Fa inna aqdal mu'asyarah, kata beliau penulis hafizahullah mengatakan, karena sesungguhnya pertemanan itu di dunia ini dibangun atas tiga pokok, tiga tujuan. Kalau tidak al-fadilah, untuk mencari keutamaan, kemuliaan, atau al-manfaah, mencari manfaat, atau ladzah, keenakan, ya, kelezatan, suka-suka saja, gitu kan, ya. Maka hendaklah dalam mencari teman kita memasang tujuan yang pertama tadi. Kita berteman untuk fadilah, keutamaan, sehingga pertemanan yang seperti ini akan langgeng, ya, tidak putus. Karena sesungguhnya orang-orang yang berteman karena manfaat, karena suka-suka, karena ada yang yang ingin dia cari, ada maksud tertentu, ada udang di balik bakwan, kan gitu, ya. Maka dia akan terputus dengan hilangnya manfaat tadi, dengan hilangnya apa yang dia cari tadi. Berteman dengan seseorang, oh karena dia adalah orang kaya, mudah-mudahan setiap pergi kemana-mana nanti ongkos dibayarkan, atau buku dibelikan. Pertemanan seperti ini, yang tujuannya seperti ini, akan terputus tatkala apa? Tatkala manfaat tadi tidak lagi kita dapatkan. Orang yang tadinya kaya menjadi miskin. Pertemanan yang tidak ikhlas seperti ini
akan terputus. Akan tetapi pertemanan yang dibangun atas kemuliaan, agar kita nanti tetap selalu mengingat Allah, agar selalu dalam kondisi yang semangat dalam menuntut ilmu, ya, maka pertemanan ini akan langgeng selamanya, ya. Karena iman kepada Allah, ya, karena dia merupakan orang-orang yang bertakwa dan lain sebagainya. Iqra. Zakarahu Syekhu Syuyukhina Muhammad Al-Khadir. Al-Khadir. Muhammad Al-Khadir Ibnu Husain fi Rasail al-Islahi. Fantakhib sadiq al-fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Nah. Kemudian penulis mengatakan Zakarahu Syekhu Syuyukhina Muhammad bin Al-Khadir Ibnu Husain fi Rasail al-Islah, bahwasanya pertemanan tadi dibangun di atas 3 tujuan tadi, itu telah disebutkan oleh guru dari guru kami, yaitu Muhammad Al-Khadir Ibnu Husain di dalam kitabnya Rasailul Islah. Fantakhib sadiqal fadilati zamilan, maka kata beliau, pesan beliau, maka ambillah seseorang yang memiliki kemuliaan itu sebagai teman Anda. Orang yang bertakwa, jadikan dia teman. Orang yang bersungguh-sungguh, jadikan dia teman. Orang yang rapi, ya, dalam berpakaian, jadikan dia teman. Mudah-mudahan itu berpengaruh kepada kita, ya. Fa innaka tu'rafu bihi, karena sesungguhnya Anda dapat diketahui dengan siapa yang Anda jadikan teman. Oh, Anda bisa mengetahui Fadli ini bagaimana orangnya, misalnya. Mana Fadli? Anda bisa mengenal Fadli ini boleh jadi hanya dengan mengenal temannya, yaitu Muhammad, Usamah, dan lain-lainnya. Karena sesungguhnya seseorang itu bisa dikenal dengan siapa kawan dia. Oh, ini preman nih, oh, kan? Si fulan ini preman ini, preman ini. Kenapa? Teman-temannya preman semua. Seperti itu kan? Oh, ini orang baik nih. Kenapa? Selalu bersama orang-orang yang baik. Maka kita dikenal dengan teman kita. Maka carilah teman yang saleh. Ya. Iqra. Qala Ibnu Mani'in rahimahullah fi irsyad at-tullabi wa huwa yusi talib al-ilmi wa yahdharu kull al-hadari min mukhalaqati as-sufaha'i wa ahli al-majuni wal waqahati was-sayyi al-sum'ati wal aghbiyai wal bulada'i fa inna mukhalaqatahum sababul hirmani wa syaqawatil insani. Nah, kemudian beliau menyampaikan sebuah pesan yang beliau nukil dari perkataan Ibnu Mani' rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Irsyadut Tullab, yang mana Ibnu Mani' dia mewasiatkan kepada seluruh penuntut ilmu. Beliau mengatakan wa yahdharu kullal hadar, dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu betul-betul mengambil perhatian atau betul-betul menjaga hal ini, ya. Warning, sebuah warning, ya. Berhati-hati, afan. Saya sulit tadi mengungkapkannya, ya. Wa yahdhar kullal hadar, dan hendaklah seorang penuntut itu sangat berhati-hati dari apa? Min mukhalatatis sufaha, daripada berteman, berkumpul dengan sufaha, orang-orang jahil, bodoh, ya. Wa ahlil majuni wal waqahah, dan orang-orang yang tidak tahu malu, ya. Para pelawak yang berdusta, ya, demi membuat orang tertawa, yang tidak tahu malu, wal waqahah, yang kurang ajar, wasayyi'is sum'ah, juga berhati-hati dari berteman dengan orang-orang yang nama baiknya tercemar, reputasinya kurang baik, ya. Karena apa? Karena perangainya yang kurang baik, akhirnya namanya juga tercemar. Maka jangan berteman dengan orang seperti ini. Wal aghbiya, orang yang pandir, ya. Wal bulada, orang dungu, ya.
Fa inna mukhalatatahum, kata beliau, sababul hirmani wa syaqawatil insan. Karena berteman dengan orang-orang yang telah disebutkan tadi, sababul hirman, itu merupakan penyebab terhalangnya kita dari tujuan kita, terhalangnya kita dari ilmu yang hendak kita tuntut. Wa syaqawatil insan, begitu pula akan menjadi penyebab kesengsaraan seorang insan. Berteman dengan orang yang jelek akan menghantarkan dia kepada kesengsaraan. Yang jelek perangainya ya, akan menghantarkan dia kepada kesengsaraan, karena itu akan membuat dia juga jelek. Maka hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi temannya, dan cukuplah sabda Rasul tadi menjadi perhatian kita, menjadi patokan kita, menjadi panutan kita. Beliau mengatakan, falyanzur ahadukum man yukhalil, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum, maka perhatikan, man yukhalil, siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Ya. Aqulu qauli hadza, kita sambung setelah Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hadirin dan hadirat yang sedang mendengarkan kajian ini, kajian kitab ringkasan Ta'zimul Ilmi karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita, dan sekarang kita akan memasuki poin yang ke-13. Poin yang ke-12 tadi, kita diwasiatkan oleh penulis rahimahullah agar kita mencari teman yang saleh, ya, yang baik. Maka siapakah yang dapat menyebutkan, wah, tegak kepala semua ya, salah satu hadis yang berkenaan mencari teman yang saleh, meskipun hanya dengan makna. Tafadhal, afwannya sudah duluan. Yang perempuan nanti satu lagi. Annya enggak ya? Enggak apa-apa. Cuma karena antum sudah mulai rawa Abu Dawud wa Tirmizi, kalau bisa tambah an Abi Hurairah ta. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya, maka hendaklah salah seorang atau setiap orang dari kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman. Kalau temannya memiliki kasturi putih, maka dia akan mendapatkan kasturi putih. Fadhal. Yang akhwat, ya, ada satu lagi hadis berkenaan dengan berteman dengan orang-orang saleh. Ya. Ini ada mic yang akan datang, insyaallah.
Meskipun menyebutkan hadisnya secara makna saja nggak apa-apa. Ada pas? Nah. Tergantung pada agama temannya. Hadis yang lain yang ana sebutkan tidak ada dalam kitab tadi. Kata kuncinya Rasul menyebutkan tentang perumpamaan berteman dengan orang soleh dan orang yang tidak soleh. Ada ingat? Sebagaimana kita berteman, perumpamaannya berteman dengan orang baik dan berteman dengan orang yang buruk perangai itu, sebagaimana di perumpamaan dengan orang penjual minyak wangi dengan orang pandai besi. Iya. Di mana letak persamaannya? Kalau orang penjual minyak wangi, meskipun kita tidak membelinya, mungkin bau wanginya itu sudah melekat pada kita. Itulah perumpamaannya kalau berteman dengan orang baik. Iya. Kalau orang pandai besi, baunya bisa menempel pada kita. Iya, boleh. Oh, ya. Bisa menempel kepada kita. Tapi saya nggak tahu apa ya benar atau enggak. Bisa nempel? Paling tidak untuk sementara waktu dia bau kan gitu ya. Ahsanti. Nah. Kebetulan lagi bagi-bagi hadiah saja. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan baik laki-laki ataupun perempuan, mik masih di sana ya. Sebutkan saja nanti kalau ada dari antun yang lebih dahulu mengetahuinya atau ingin menjawabnya. Sebutkan salah satu dari kata-kata mutiara atau permisalan-permisalan atau pepatah-pepatah Arab tentang poin yang ke-12 ini. Baik yang ada di kitab ini ataupun di luar kitab. Nah, sama. Tafadhal. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin fa innal qarina bil muqarani yuqtadi. Nah, artinya tentang seseorang, maka jangan tanyakan tentang dia, maka tanyakan tentang temannya. Dikarenakan teman itu ia mengikuti kepada orang yang ia jadikan teman. Ahsant. Nah, silakan pilih. Parfum juga boleh. Kasihan antum. Udah diambil parfum sama beliau. Ada yang bisa nyebutkan lagi yang lain? Perumpamaan bahwasanya teman itu dapat menularkan perangainya ke kita atau dan lain sebagainya. Nanti kalau anda sebutkan semua nanti langsung nampak, oh itu ya. Teman itu menarik. As-sahibu sahib. Baik, terlalu lama. Poin yang ke-13. Beliau di sini mulai membicarakan tentang menghafal ilmu, memuzakarahnya, mengulang-ulang kajinya, kemudian bertanya, ya. Faqala al-musannif rahimahullah, tafaddal akhana. Qala al-muallif hafizallah, al-maqid ats-tsalits 'ashara badl al-juhdi fi tahaffuz al-'ilmi wal mudhaqaratu bihi wa su'alu anhu id talaqihi an syuyukhi la yanfa'u bila hifdhin lahu wa mudhaqaratin bihi wa su'alin anhu tuhaqqiqu fi qalbi talib al-'ilmi ta'zimahu bi kamal iltifati ilayhi wal ishtighal bihi fal hifdhu khalwatun bin nafsi wal mudhaqaratu julusun ila al-qarini
والسؤال إقبال على العالم ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. Nah, hasbuk. Poin yang ke-13 ini tentang 3 pokok, 3 landasan yang dengannya seseorang akan memperoleh ilmu. Yang pertama kata beliau, badlul juhdi fi tahaffuzil ilmi, ay fi hifzil ilmi. Berusaha keras, bersungguh-sungguh untuk menghafalkan suatu ilmu. Dan tentang menghafal ini juga sudah berlalu perkataan-perkataan yang banyak tentang ini. Wal mudzakarati bihi, begitu juga memurajaah ilmu tersebut, ulang kaji. Wasu'ali anhu, yakni bertanya, ya, bertanya pada orang alim, ulama, bertanya kepada orang yang berilmu. Dan ini merupakan 3 pokok yang dengannya seseorang akan memperoleh ilmu: menghafal, murajaah, bertanya. Kemudian penulis mengatakan, idh talaqihi 'ani syuyukh la yanfa'u bila hifdhin lahu wa mudzaakaratin bihi wa su'alin anhu. Kenapa kita katakan ini merupakan 3 pondasi untuk memperoleh suatu ilmu? Karena sesungguhnya seseorang atau seorang penuntut ilmu yang belajar kepada seorang guru, belajar kepada seorang ustaz, itu saja tidak cukup dan tidak bermanfaat baginya bila hifdzin lahu, kata Syekh, tanpa dia menghafal ilmu yang dia dapatkan itu. Wa mudzakaratin bihi, tanpa dia murajaah dan ulang kajinya itu. Wa su'alin anhu, begitu juga tanpa dia bertanya tentang permasalahan-permasalahan itu. Ya, seperti kita sedang menjelaskan tentang poin 13 di antara kiat sukses dalam menuntut ilmu. Kemudian ada sesuatu yang mungkin hadirin atau hadirat tidak pahami dari penyampaian atau dari bahasa kitabnya, kemudian malu untuk bertanya. Ya. Malu bertanya ini merupakan salah satu penyebab terhalangnya kita dari ilmu. La yatlubul ilma, kata ulama, la yatlubul ilma mustahyin atau mustakbir. Seseorang tidak akan memperoleh ilmu apabila dia adalah seorang pemalu bertanya, seorang yang sombong, ya. Atau dalam bahasa lainnya, yadhi'ul ilmu bi syai'aini, ilmu itu akan hilang dengan 2 hal: al-haya, malu, yakni malu bertanya, wal kibru. Kemudian hal yang kedua adalah yang dapat menghilangkan ilmu adalah kesombongan. Ya. Karena melihat dirinya telah banyak, penuh, akhirnya dia sombong dan malas untuk duduk bermajlis, malas untuk bertanya karena kesombongannya. Atau dia tidak sombong, tawaduk, tapi sangat malu. Malu anak bertanya, ngangkat telunjuk itu berat minta ampun. Ya. Mengeluarkan suara di depan jamaah 40 hadirin atau 40 hadirat ini malu bagi dia. Dan ini penyebab hilangnya ilmu. Maka bertanya itu termasuk atau pokok atau pondasi agar kita dapat memperoleh ilmu. Ya. Tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu, yang mana dengan 3 pondasi ini juga yang akan dapat membuat kita lebih memuliakan ilmu. Ya. Karena orang-orang yang menghafal ilmu, tidak diragukan lagi, mereka lah orang-orang yang memuliakan ilmu. Orang yang senantiasa murajaah, mengulang kaji ilmunya, dia adalah orang-orang yang sangat mengagungkan ilmu. Apalagi orang-orang yang bertanya, ya, kita melihat kesemangatan dia dalam menuntut ilmu. Ya. Apa yang tidak dia pahami langsung dia tanya. Dia tidak menerima untuk mengatakan na'am tatkala ditanya fahimtum, fahimna, fahimtum, na'am Ustaz. Paham itu. Ya. Kenapa? Boleh jadi agar waktu cepat berlalu gitu. Boleh jadi karena malu. Dan kalau bisa seorang guru jangan sering-sering untuk bertanya tentang itu, ya.
Apalagi kalau melihat muridnya, kalau seandainya kita tanyakan itu kepada dia, dia akan menjawab na'am dan dia tidak paham, maka kita telah menjerumuskan dia ke dalam bohong. Seorang guru harus pandai, jangan sering-sering bertanya tentang paham. Kalau seandainya kita memiliki murid yang sangat malu untuk bertanya dan dia katakan paham, maka kita telah membiarkan dia terjerumus ke dalam bohong. Dan murid juga jangan setiap ditanya fahimtum, fahimna, dan dia tidak paham. Di Al-Azhar kadang gitu tuh. Fahimtum, fahimna. Kemudian setelah keluar gitu kan ditanya gitu. Tadi yang disampaikan dokter gimana? Anda pun tidak paham. Tadi yang bilang fahimna itu. Alshan al-waqtu yamsi bisyurah. Supaya cepat berlalu dan kita keluar kelas gitu. Nah, ini juga nggak baik. Nggak baik. Atau takut karena kawannya kalau mau bertanya, matanya sudah awas kalau bertanya nanti ya. Saya juga pernah diancam seperti ini itu. Kalau teman mau berpresentasi itu, teman sekelas presentasi, langsung datang ke ana. Awas ente kalau nanya nanti. Awas ente kalau nanya nanti. Karena takut ditanya. Takut ditanya. Dan bertanya ini merupakan salah satu kunci ilmu, ikhwati, ya. Tidak ada yang dipahami, ada yang tidak dipahami, silakan bertanya, jangan malu. Ya, jangan malu untuk bertanya. Tidak rendah antum hanya karena bertanya. Ya. Tidak runtuh posisi antum tuh, tidak runtuh martabat kehormatan marwah antum tuh hanya karena bertanya. Bahkan itu yang dapat meninggikan martabat antum. Oh, tawaduknya orang ini kalau seandainya dikenal dari dia itu adalah orang yang berilmu. Ya. Orang yang berilmu masih bertanya. Ya. Orang akan melihat bahwasanya dirinya sangat mutawadhi, ya. rendah hati. Nah, jadi 3 ini merupakan pokok untuk kita dapat memperoleh ilmu. Tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu, karena 3 hal ini juga dapat membuat hati kita lebih memuliakan dan mengagungkan ilmu. Bikamalil iltifat ilaihi wal ishtighali bihi, dengan kesempurnaan menolehnya kita kepada dia. Artinya tatkala seseorang itu menghafal, perhatian pandangan dia sangat sempurna kepada apa yang akan dia hafalkan itu, ya. Perhatian dia hanya kepada buku Ta'zimul Ilmi ini. Tatkala dia sudah tekad bersemangat untuk menghafalnya. Wal ishtighali bihi, sibuk dengan apa yang akan dia hafal, murojaah atau apa yang akan dia tanya. Itu membuat dia akan semakin mengagungkan dan memuliakan ilmu. Fal hifdzu khalwatun bin nafsi, maka hafalan itu merupakan khalwat kita dengan jiwa kita, kesendirian kita dengan jiwa kita. Ada orang yang menghafal masih bergelut sama temannya, masih bercanda-canda sama temannya. Tidak, ketika dia sudah mau menghafal, dia akan cari tempat yang sunyi. Bahkan ada yang kita lihat di sini, kalau sudah mau menghafal, menghadap ke tirai ini kan. Khalwat, kita melakukan khalwat bersama jiwa kita ketika kita menghafal itu, sehingga kita lebih fokus, ya. Dan nampak bahwasannya hati ini sedang memuliakan ilmu. Wal mudzakaratu julusun ilal qarin, sedangkan muzakarah, murajaah ilmu itu julusun ilal qarin, yaitu duduk ke dekat kawan kita, duduk bersama pasangan kita, pasangan yang kita jadikan untuk murajaah ilmu kita, ya. Wasu'alu iqbalun 'alal 'alim, sedangkan bertanya itu adalah mendatangi, mendekati seorang guru, seorang yang alim untuk bertanya, ya. Walam yazalil ulama'ul a'lamu yahudduna 'alal hifzi wa ya'muruna bihi. Penulis mengatakan, dan senantiasa ulama-ulama dulu sampai sekarang ini selalu mereka memerintahkan, menganjurkan untuk menghafal, bahkan memerintahkan agar kita menghafal ilmu. Perkataan penulis yang sangat masyhur yang kita dengar dari kemarin, beliau mengatakan, man zanna annahu yanalul ilma bila hifzin fa innahu yatlubu muhala. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dia
dapat memperoleh ilmu tanpa hafalan, maka dia sedang menuntut mencari sesuatu yang mustahil akan dia dapatkan, ya. Karena ilmu mestilah dengan hafalan. Ubaid bin Al-Hasan pernah mengatakan, wajadtu ahdara al-ilmi manfa'atan ma wa'aituhu biqalbi wa lubtuhu bilisani. Kata beliau, aku mendapati ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang lebih bermanfaat itu yang seperti ini. Kata dia, ma wa'aituhu biqalbi, apa-apa yang aku hafal, wa lubtuhu bilisani, yang aku gerak-gerakkan dengan lisanku. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Apa-apa yang dia hafal itu yang paling bermanfaat bagi dia, yang dia dapati. Ya. Antum kalau seandainya menghafal banyak ilmu, banyak matan, banyak kaedah-kaedah gitu ya, antum akan mendapati itu sangat bermanfaat. Ya. Nanti kita akan lihat perkataan-perkataan ulama lainnya yang menjadi bukti bahwasanya hafalan itu sangatlah bermanfaat. Ya. Bahkan di sini dikatakan, Iqra ya Usama. Sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin rahimahullah yaqul hafidna qalilan wa qara'na katsiran fadafa'na bima hafidna akthar min intifa'ina bima qara'na. Nah, ini juga telah kita katakan sebelumnya. Di sini penulis menukil perkataan gurunya yaitu Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau pernah mengatakan, hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Kami pernah menghafal sedikit saja, wa qara'na katsiran, tetapi kami banyak membaca. Fantafa'na bima hafizna aksara min intifa'ina bima qara'na. Tetapi kami sangat mendapatkan manfaat, faedah yang sangat banyak dari apa yang kami hafal dibandingkan dari apa yang kami baca tadi. Padahal yang kami baca banyak, yang kami hafal sedikit, tetapi faedahnya lebih banyak dari apa yang dihafal meskipun itu sedikit. Ya. Meskipun hafalan tadi cuma sedikit, tapi manfaatnya lebih besar daripada bacaan-bacaan yang banyak tadi. Karena antum ketika antum membaca dan tidak dihafal, anggaplah antum membaca sebuah novel misalnya yang setebal ini, antum nikmati alur ceritanya. Setelah itu mungkin antum kalau disuruh menceritakannya dan itu ditulis, mungkin itu cuma 5 lembar atau 10 lembar. Tapi kalau antum hafal novel itu, ya, kemudian antum presentasikan kembali dan ditulis oleh orang lain, mungkin juga bisa menyamakan ini. Kalau seandainya terjadi sedikit kecacatan dalam hafalan antum, paling 1 lembar, 2 lembar gitu. Ya. Dan itu sangat bermanfaat. Bagaimana pula kalau seandainya antum menghafal ilmu-ilmu, ya. Itu akan bermanfaat, ya. Tafadhal. Wa bil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fi nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha. Wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqrani. Naam. Beliau mengatakan wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha. Ya. Dan dengan murajaah, kemudian beliau masuk ke dalam pokok yang kedua, yaitu memurajaah ilmu. Apa pentingnya murajaah, mengulang kaji suatu ilmu? Kata beliau wabil mudzakarati, dan dengan kita murajaah, dengan kita mudzakarah, mengulang kaji kita, tadumu hayatul ilmi fin nafsi, kehidupan ilmu dalam jiwa kita akan berangsur lama, terus menerus, tanpa mati. Ilmu itu akan senantiasa hidup di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, bahkan dia sangat bertaut pada jiwa kita, ya. Ada keterpautan yang sangat kuat tatkala ilmu itu dihafal, ya. Wal muradu bil mudzakarah, kemudian beliau mendefinisikan muzakarah itu apa?
mudarasatul aqran. Kita saling mudarasah dengan pasangan-pasangan kita. Mudarasah bersama kawan-kawan kita. Saling hadap-hadapan. Ya. Kita bacakan ilmu yang telah kita dapatkan hari ini misalnya. Kemudian disimak oleh dia. Kalau seandainya ada yang luput dari apa yang kita bacakan, dia kasih tahu, dia periksa, dia islah. Nah, ini namanya muzakarah. Ya, muzakarah. Dan muzakarah yang baik itu adalah seperti ini, mudarasatul aqran. Ya, harus ada pasangan. Ya, untuk mengecek ilmu kita, mengecek hafalan kita, ya. Mengenai hafalan tadi, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, yaitu penulis hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Idza aradta an tahfadha syai'an farfa' sautaka." Kalau antum ingin menghafal sesuatu, maka angkat suara antum. Dengan suara ini akan lebih bermanfaat. Beliau menyampaikan cara menghafal yang baik. Cara menghafal yang baik itu tatkala dua panca indera antum berperan di situ, yaitu mata, kemudian telinga. Mata untuk melihat apa yang kita hafal, yakni al-mahfuz. Kita melihat apa yang akan kita hafal, Al-Quran misalnya. Kita gunakan mata kita untuk melihat. Kemudian kita angkat suara kita untuk membacanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dengan suara yang itu bisa terdengar oleh panca indera yang kedua, yaitu telinga. Ya. Ya. Tapi jangan sampai mengganggu orang, jangan sampai berteriak-teriak gitu. Yang penting angkat suara sampai terdengar oleh telinga. Itu cara menghafal yang baik. Ya. Dan itu akan lebih cepat dibandingkan dengan menghafal bisik-bisik. Tabarakalladzi biyadihil. Nah, yang seperti ini akan lebih lambat karena telinga kita akan mendengar banyak hal. Teriakan anak bayi, anak SD yang berlari-lari, ya, guru yang sedang mengabsen misalnya. Banyak yang akan kita dengar. Tetapi tatkala kita menghafal dengan mengangkat suara kita, memperdengarkan hafalan kita kepada telinga kita, maka ketika itu telinga akan fokus dengan suara yang di dekatnya, sehingga kita lebih cepat untuk menghafal. Maka kata beliau, idza aradta an tahfadha syai'an farfa' sautaka. Kalau antum ingin menghafal sesuatu, angkat suara antum sampai terdengar oleh telinga. Wa idza aradta an tafhama syai'an. Namun setelah menghafal, karena tatkala kita menghafal belum tentu kita paham semua dengan apa yang kita hafal. Ya. Maka ketika antum ingin memahami sesuatu, apa kata beliau, idza aradta an tafhama syai'an fakhfid sautaka. Maka rendahkan suara kamu, pelankan suara kamu. Nah, kalau ingin memahami sesuatu barulah diam, konsentrasi, tidak dengan suara, dan itu akan lebih cepat untuk memahami. Ya, itu kiat yang ana nukil dari penjelasan beliau di dalam daurah Barnamaj Muhimmatil Ilmi ketika menjelaskan ta'zimul ilmi. Idza aradta an tahfadha syai'an farfa' sautaka wa idza aradta an tafhama syai'an fakhfid sautaka. Ya, dan ini adalah kiat yang sangat manjur. Saya juga tidak bisa menghafal kalau tidak dengan suara keras. Saya tidak bisa bisik-bisik, dan saya heran kalau orang bisa hafal dengan diam dan bisik-bisik saja. Wa qad umirna, kemudian kembali kita kepada muzakarah, murajaah ilmu tadi. Beliau di sini menyebutkan, Iqra Usama. Wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'ani alladhi huwa aysarul ulumi. Dan Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, dan Allah tabaraka wa taala juga telah memerintahkan kepada kita agar kita ta'ahud, ya, ta'ahud atau muahadah, memelihara, menjaga Al-Quran. Wa huwa aisarul ulum, kata penulis, dan Al-Quran merupakan ilmu yang paling mudah.
Apa dalil mudahnya ilmu itu? Apa dalil bahwasanya Al-Quran itu mudah? Tafadhal. Walaqad yassarna al-Qur'ana fahal. Nah, yang penting cukup sudah. Walaqad yassarna al-Qur'an. Ini dalil bahwasannya ilmu Al-Quran atau Al-Quran merupakan ilmu yang sangat mudah karena Allah sendiri yang menjaminnya. Yang itu tidak ada di dalam tidak ada terjadi kepada ilmu-ilmu lainnya. Allah tidak pernah mengatakan bahwasannya sabda-sabda Rasul, tafadhal, sabda-sabda Rasul dengan jaminan mudah. Allah tidak pernah mengatakan itu. Allah tidak pernah menjamin ilmu-ilmu lainnya selain Al-Quran saja. Ya. Selain Al-Quran saja Allah jamin dengan kemudahan. Ya, cuma Al-Quran saja. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikr. Dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal, dipahami. Ini jaminan Allah. Maka penulis mengatakan dan kita telah diperintahkan untuk memelihara Al-Quran wa huwa aisarul ulum. Sedangkan Al-Quran itu merupakan ilmu yang paling mudah. Dan perintah Allah ini ada dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibacakan. Al-Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibil mu'aqqalati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Naam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah dalam kitab sahih mereka dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'aqqalah." Sesungguhnya perumpamaan seseorang yang menghafal Al-Qur'an itu kamathali sahibil ibilil mu'aqqalah, sebagaimana atau perumpamannya adalah seperti onta yang ditambat, onta yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau seandainya dia pelihara, dia jaga onta itu dengan baik, maka onta tersebut akan selalu ada padanya. Amsakaha, dia akan selalu memegang onta tersebut, tidak akan hilang. Wa in atlaqaha dhahabat. Tetapi kalau seandainya dia lepaskan, dia tidak ikat, dia tidak jaga, maka onta tersebut bisa pergi. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran meskipun Allah katakan dia adalah ilmu yang paling mudah untuk dihafal, tetapi kalau seandainya tidak dipelihara, tidak dimuzakarah, tidak diulang kaji, maka dia akan lepas. Bahkan lepasnya Al-Quran ini lebih cepat daripada ilmu-ilmu yang lain. Dan itu juga ada dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain dikatakan ta'ahadul Quran, peliharalah, jagalah Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi, bahkan Rasul menekankan dengan sumpah, fawalladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, ya. Rasul bersumpah dengan jiwanya, lahuwa asyaddu tafassiyan. Dalam riwayat Muslim dikatakan tafallutan, bahwasanya Al-Quran itu lebih cepat lepasnya, lenyapnya, minal ibili fi uqaliha au fi uquliha, daripada seekor unta yang ada pada ikatan atau tambatannya. Sekali lepas unta itu, tengoklah larinya macam mana, ya. Bolehlah tengok Google nanti gitu ya, bagaimana lepasnya unta. Kalau dia mendapati misalnya ikatan dia itu lepas atau lapuk, ya, sekali dia lepas, larinya. Begitu juga Al-Quran. Makanya ta'ahadul Quran, kata Rasul, peliharalah Al-Quran itu. Meskipun dia ilmu yang sangat mudah untuk dihafal, tetapi dia juga paling mudah untuk lepas kalau seandainya tidak ada di muzakarah, diulang kaji. Maka seorang penghafal Al-Quran itu ada kewajiban yang lebih berat lagi, yaitu murajaah.
semakin banyak dia menghafal juzuk dari Al-Quran, maka seharusnya dia juga meluangkan lebih banyak waktu lagi untuk murajaah. Ya. Ketika antum ada niat menambah, maka seharusnya antum sudah siap untuk meluangkan waktu yang lebih banyak lagi. Sebagaimana laki-laki kalau seandainya ingin menambahkan gitu, artinya antum sudah siap dengan nafkah, ya, dengan keadilan dan sebagainya. Ya. Kemudian komentar Ibnu Abdul Bar tentang hadis ini disebutkan oleh penulis. Tafadhol. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah fi kitabih at-tamhidi inda hadha al-hadits wa idza kana al-Qur'anu muyassaru lidh-dhikri kal-ibil al-mu'aqqalati man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisa'il ulumi. Nah, coba lihat komentarnya Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama besar dalam ilmu hadis juga. Ya. Beliau memiliki kitab berjilid-jilid, salah satunya ada Al-Istidhkar atau At-Tamhid. Beliau salah seorang ulama dari kalangan Malikiyah. At-Tamhid ini merupakan syarahnya Muwatta. Ya. Beliau juga banyak karya-karya dalam ilmu hadis. Ya. Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid berkomentar tentang hadis ini. Beliau mengatakan, wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidh-dhikri kal-ibil al-mu'aqqalah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Kata beliau, kalaulah Al-Qur'an saja yang dimudahkan untuk dihafal, kal ibilil mu'aqqalah, perumpamaannya adalah seperti unta yang diikat tadi. Man ta'ahadaha amsakaha, kalau seandainya dia pelihara dengan baik, maka dia akan ada bersamanya selamanya. Fa kaifa bisairil ulum, maka bagaimana pula dengan ilmu-ilmu yang lain yang tidak ada jaminan bahwasan itu mudah dihafal, ya. Tidak ada jaminan untuk mudah diingat, ya. Bagaimana dengan ilmu balaghah kalau tidak dimurajaah? Bagaimana ilmu nahwu saraf antum kalau tidak dimurajaah? Bagaimana dengan ilmu khat antum kalau tidak dimurajaah? Saya dulu bersama 3 orang kawan lainnya satu letting, itu setiap hari, hampir setiap hari atau paling tidak minimal sekali seminggu itu menyetorkan hasil karya kaligrafi, ya, hasil tulisan kepada guru kami, ya. Ketika sudah mulai ke Mesir nggak ada lagi, ya. Udah tinggal gitu kan, sibuk dengan baca-baca buku saja lagi. Sekarang kalau menulis, ya, kasarnya minta ampun gitu. Kasarnya minta ampun. Kenapa? Karena tidak ada namanya muzakarah lagi, tidak ada ulang kaji lagi, tidak ada riyadhah lagi, latihan, tidak ada menggores lagi, ya. Seperti sebagaimana juga ketika datang ujian, ya. Ujian di Al-Azhar itu sedikit, cuma 4 soal, 5 soal, tapi satu soal cabangnya 7, 6. Nah, itu kalau nulis jawabannya itu, setelah itu ini tangan nggak bisa digerakkan lagi, capeknya gitu kan. Kenapa? Karena jarang menulis gitu. Udah jarang menulis. Paling nulis-nulis faedah-faedah sedikit di atas kitab gitu ya. Ketika talaki. Nah, maka kalau seandainya kita tidak murajaah ilmu itu, maka dia akan lepas, ya, akan lepas dan tidak mutskin lagi, ya. Maka pokok yang kedua ini merupakan al-muzakarah. Apa kata Al-Imam Az-Zuhri? Beliau pernah mengatakan, innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Yang menghilangkan ilmu kita bukan hanya lupa, tapi tarkul mudzakarah juga, meninggalkan yang namanya muzakarah, murajaah. Itu juga akan dapat melenyapkan, menghilangkan ilmu kita. Beliau juga mengatakan, innama hadzal ilmu khazain. Sesungguhnya ilmu ini merupakan perbendaharaan yang besar. Wa taftatihuha al-mas'alatu, ya. Dan nanti kamu akan bisa membuka perbendaharaan itu dengan apa? Dengan bertanya. Yang ini merupakan pokok yang ketiga. Silakan dibacakan. Wa bisu'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainuhu fa husnul mas'alati nisful ilmi
والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان دليل على عظيم منفعة السؤال. Nah, kemudian yang ketiga yaitu as-su'al, bertanya. Wa bis-su'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainuhu, dan dengan bertanya tentang ilmu itu akan dapat membuka perbendaharaan ilmu. Ilmu ini sangat luas. Apa dikatakan oleh di dalam nazam, di dalam syair, al-ilmu bahrun muntahahu yab'udu. Ya. Bahwasanya ilmu ini merupakan lautan yang ujungnya tidak dapat kita lihat, ujungnya sangat jauh. Ya. Ilmu ini perbendaharaannya sangat luas, dan itu dapat dibuka dengan apa? Dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan, dibuka dengan persoalan-persoalan. Fa husnul mas'alati nisful ilmi. Maka tatkala antum ingin bertanya, tatkala ada majlis, ya, apalagi yang datang adalah orang-orang yang ilmunya Masya Allah, ya, kita akui, maka siapkan dari rumah kalau bisa itu pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Fa husnul mas'alah, kita membuat pertanyaan yang bagus, menyampaikan pertanyaan yang bagus, nisful ilmi. Bahkan itu merupakan sebahagian daripada ilmu. Wasu'alatul musannafah, kata penulis, dan pertanyaan-pertanyaan yang dibukukan, pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan buku sebuah karya, contohnya adalah Masail Al-Imam Ahmad, ada namanya Masailul Imami Ahmad, ya. Al-Marwiyati anhu, masail-masail atau masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Ahmad itu ada dibukukan. Nah, tergantung nanti siapa yang bertanya. Jadi misalnya ada su'alatu ibnihi, ya, pertanyaan-pertanyaan anaknya Imam Ahmad yaitu Abdullah kepada ayahnya Imam Ahmad, itu dibukukan. Ya. Ada juga namanya su'alatul ajurri li Abi Dawud, ya, dalam bidang hadis, al-jarh wa ta'dil, pertanyaan-pertanyaan al-Imam al-Ajurri kepada Abu Dawud. Ada juga su'alatul hakim lid Daruqutni, pertanyaan-pertanyaan al-Imam Hakim kepada al-Imam Daruqutni, ya, dalam masalah al-jarh wa ta'dil. Kata beliau, kata penulis, wa su'alatul musannafah, pertanyaan-pertanyaan yang dibukukan ini burhanun jaliyun, ini merupakan bukti yang sangat jelas ala azimi manfaati soal, atas agungnya faedah soal itu, faedah pertanyaan itu, sehingga para ulama membukukan pertanyaan-pertanyaan. Dan mungkin yang lebih ma'ruf di kalangan kita adalah fatawi, ya, fatwa-fatwa, kumpulan fatwa-fatwa, itu juga kumpulan pertanyaan-pertanyaan, ya. Pengucapan yang sahih fatawi, ya, bukan fatawa, fatawi, itu yang lebih fasih, fatawi, ya. Majmu' al-fatawi, ya, kumpulan-kumpulan fatwa, ini merupakan kumpulan-kumpulan dari soalan-soalan. Ini menunjukkan, menjadi bukti bahwasannya bertanya itu merupakan suatu yang sangat agung manfaatnya, ya, dan dengan itu juga kita bisa membuka perbendaharaan ilmu sebagaimana dikatakan al-Imam Az-Zuhri. Iqra. Wa hadhihi al-ma'ani thalathatu lil-'ilmi bimanzilatil gharsi lish-shajari wa saqihi wa tanmiyatihi bima yahfazu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Fal-hifdhu gharsul 'ilmi wal mudzakaratu saqihu wa su'alu 'anhu tanmiyatuhu. Naam. Wa hadhihi al-ma'ani ats-tsalatsah lil-'ilmi, kata beliau, dan tiga pokok yang telah disebutkan tadi, yaitu apa tadi? Menghafal, muzakarah atau murajaah, kemudian bertanya, bimanzilatil gharsi lisyajari wa saqiyuhu wa tanmiyatuhu, atau wasaqihi wa tanmiyatihi, itu posisinya sebagaimana seseorang itu menanam pokok, menanam sebuah pohon, menanam pohon, sebatang, seperti seseorang menanam sebatang pohon atau sebatang pokok, ya, dan menyiramnya, kemudian membuatnya menjadi tumbuh besar. Itulah permisalan pokok tadi. Kata beliau,
bahwasannya al-hifzu gharsul ilmi, hafalan itu yaitu kita menanam, menghafal kita menanam. Wal muzakaratu saqyuhu, tatkala kita murajaah itu permisalannya seperti kita menyiram tanaman kita. Kita siram tiap hari. Setelah kita menanam, kita harus menyiram kalau kita ingin tanaman kita tumbuh dengan baik. Wasu'alu anhu tanmiyatuhu, bertanya tentang ilmu itu dalam rangka kita memelihara hafalan tadi, memelihara ilmu tadi agar dia tumbuh dengan baik. Seperti itu. Jadi poin yang ke-13 ini, hendaklah seseorang atau seorang penuntut ilmu kalau dia ingin mencapai tujuan mulia ini, ingin sukses dalam menuntut ilmunya, maka hendaklah dia berusaha keras, bersungguh-sungguh untuk menghafal, murajaah dan bertanya tentang ilmu. Afwan, kita ambil waktunya sedikit untuk membahas tentang al-maqid ar-rabi' ashar. Poin ke-14 ya. Iqra. Al-maqid ar-rabi' ashar, ikramu ahli al-'ilmi wa tawqiruhum. Inna fadla ulama'i azimun wa mansibuhum mansibun jalilun li'annahum aba'ur ruhi fasyaykhu abul ruhi kama anna al-walida abul jasadi fal-i'tirafu bi fadlil mu'allimina haqqun wajibun. Naam. Kemudian poin yang ke-14, di antara kiat sukses dalam menuntut ilmu adalah memuliakan ahlul ilmi wa tawqiruhum, dan menghormatinya. Ya. Kalau antum sudah menemukan ahlul ilmi di kalangan antum, sudah menemukan orang-orang yang berilmu di di tempat antum, maka muliakan dia. Apalagi kalau seandainya dia merupakan guru antum, ya. Maka muliakan dia, hormati dia. Dan ini merupakan cara agar kita bisa juga memuliakan ilmu, yaitu memuliakan orang yang membawa ilmu itu. Inna fadlal ulama'i 'azimun, karena keutamaan para ulama itu sangatlah besar. Wa mansibuhum mansibun jalil, dan kedudukan mereka juga kedudukan yang sangat mulia. Allah sangat memuji orang-orang yang berilmu dalam Al-Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya. Bahwasannya yang bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah ini salah satunya adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi kedudukan orang-orang yang berilmu kedudukan yang sangat mulia. Li'annahum aba'ur ruh, karena mereka adalah bapak bagi jiwa kita. Ilmu itu ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu merupakan bapak bagi ruh dan jiwa kita ini. Fasyaikhu abun lirruh, maka seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh itu merupakan bapak bagi jiwa kita. Seorang orang tua bagi jiwa kita. Kama annal walida abun lil jasad, sebagaimana bapak kandung kita merupakan bapak bagi jasad kita. Jasad kita ini bapaknya adalah ayah kita, sedangkan ruhnya ini bapaknya adalah guru kita. Ya, kata beliau, "Fal-i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun." Oleh karenanya mengakui hak-hak guru kita itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Bagaimana tidak dikatakan sebagai orang tua, setiap kali kita datang ke majelis, dialah yang mengisi jiwa kita dengan ilmu-ilmu. Dialah yang memahamkan kita akan Al-Quran, firman Allah, dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menjelaskan kepada kita perkataan-perkataan ulama. Ya. Qala Syu'bah ibn al-Hajjaj. Ya. Syu'bah ibn al-Hajjaj pernah mengatakan, "Kullu man sami'tu minhu hadisan fa ana lahu 'abdun." Setiap orang yang aku dengar darinya sebuah hadis saja, maka aku adalah hamba sahaya baginya. Begitu Syu'bah ibn al-Hajjaj
memuliakan seorang guru. Satu hadis saja saya dengar dari dia, maka aku hambakan diriku kepadanya. Ya. Aku maksudnya menjadi hamba, budak, yaitu pembantu. Ya. Pembantunya. Bolehkah mengatakan seperti ini? Bolehkah kita menjadi pembantu bagi guru kita? Beliau sendiri mengambil kesimpulan dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita lihat, silakan dibacakan. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الألفوي فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه سورة الكهف الآية 60 وهو يشع بذنون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. Naam. Syu'bah Ibn al-Hajjaj dia mengatakan seperti itu, ya. Dasarnya adalah bahwasannya Muhammad Ibn Ali al-Udufuwi dia menarik kesimpulan daripada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengatakan, "Idza ta'allama al-insanu minal 'alim." Kalau seseorang belajar dari seorang alim, orang yang berilmu, wastafada minhul fawaid, kemudian dia mengambil banyak faedah dari ilmunya, dari seseorang tersebut, fahuwa lahu 'abdun, maka dia menjadi pembantu, budak, hamba sahaya bagi orang yang dia ambil faedah darinya, yang dia belajar kepadanya. Kemudian dia menyebutkan firman Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 60 mengatakan, wa idh qala Musa li fatah, wa idh qala Musa li fatahu, wasli Usama, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya. Kata Allah, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada pembantunya. Ya. Pembantu ini orang yang senantiasa melayani seperti hamba sahaya, seperti budak. Ya. Fata di sini bukan pemuda maknanya. Di sini adalah pembantu, khadim atau abdun, hamba. Wa huwa Yusha' ibn Nun, yang bernama Yusha' ibn Nun, yang mengikuti Nabi Musa tatkala dia ingin menjumpai Khidir. Walam yakun mamlukan lahu, padahal Yusha' ibn Nun ini lam yakun mamlukan lahu, dia tidak budaknya Nabi Musa. Yusha' ibn Nun ini yang mengikuti Nabi Musa ini, dia bukan budaknya Nabi Musa. Dia bukan budak secara formal, dia bukan budaknya Nabi Musa. Wa innama kana mutalmidzan lahu muttabi'an lahu. Akan tetapi pemuda ini dia berguru kepada Nabi Musa. Dia mengikuti Nabi Musa dalam perjalanannya bertemu dengan Khidir. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Kemudian Allah jadikan dia pembantu bagi Nabi Musa. Sehingga Allah katakan, wa idz qala Musa li fatahu. Maka dari sinilah Syu'bah Ibn al-Hajjaj mengatakan, kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu 'abdun. Setiap orang yang aku dengar daripada dia sebuah hadis saja, maka aku adalah hamba, pelayan bagi dia. Begitu juga Muhammad Ibn Ali mengatakan dari, idza ta'allama al-insanu minal 'alim wastafada minhu al-fawaid fa huwa lahu 'abdun. Kalau seseorang belajar daripada alim dan mengambil banyak faedah darinya, maka dia bagi alim itu adalah seorang pelayan, seorang budak. Artinya dia senantiasa menghormati dan memuliakan orang yang dia ambil darinya ilmu, ya. Maka sangat mulia kedudukannya ahlul ilmi ini. Tafadhal. Wa qad amara asy-syar'u bi ri'ayati haqqil ulama'i ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan. Farawa Ahmad fi al-Musnad an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa min ummati man lam yudilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu. Wa naqala Ibn Hazm al-ijma'a ala tawqir al-ulama'i wa ikramihim. Naam. Wa qad amara asy-syar'u, bahkan kata penulis rahimahullahu tabaraka wa taala, bahkan syariat Islam ini juga telah memerintahkan
agar kita memperhatikan hak-haknya para ahlul ilmi, hak-haknya para alim ulama, agar kita dapat lebih memuliakan mereka, menghormati mereka. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari seorang sahabat mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati," kata Rasul, bukanlah termasuk dari golongan umatku, man lam yujilla kabirana, orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang besar dari golongan kami, ya, yang tidak bisa memuliakan orang besar baik secara ilmu ataupun secara umur, maka kata Rasul, laisa min ummati, bukan termasuk golonganku. Ini bukan untuk mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi ini merupakan tanbih, penekanan, ya, agar kita tidak melakukan hal-hal ini. Wa yarham saghirana, juga bukan bagian dari golongan kami orang-orang yang tidak bisa berkasih sayang kepada orang-orang kecil dari golongan kami, orang-orang muda. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan juga bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengetahui hak-hak orang alim dari golongan kami, ya. Maka syariat juga telah memerintahkan agar kita memperhatikan hak-haknya para alim ulama, orang-orang ahlul ilmi, ya. Fal alimu, ya, falil alimi haqqun athbatathu asy-syari'ah, maka bagi seorang alim itu dia memiliki hak yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Wa naqala Ibnu Hazm al-ijma'a ala tawqiril ulama wa ikramihim, bahkan Ibnu Hazm rahimahullahu taala juga telah menukilkan ijma' para ulama agar seorang alim ulama itu dimuliakan dan dihormati, ya. Itu ijma', telah disepakati oleh seluruh ulama, ya. Iqra. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. Naam. Kemudian beliau menjelaskan tentang beberapa adab atau haknya para alim terhadap para muta'allim, orang-orang yang belajar. Faminal adabil lazimi lisyaikhi 'alal muta'allim, maka di antara adab yang harus diperhatikan seorang talib, pelajar, penuntut ilmu terhadap gurunya, syekhnya, ustadznya, yang termasuk di dalam poin ini, yaitu at-tawadhu'u lahu, merendahkan hati, tawadhu di depan guru kita. Kalau seandainya pertemuan hari ini di antara kita banyak yang sudah mengenal dengan baik tentang poin itu, maka rendah hati, ya, tetap rendah hati, ya. Ini merupakan haknya seorang talib terhadap gurunya, ya. Rendah hati di depan gurunya. Wal iqbalu alaihi, senantiasa mendatangi gurunya untuk menanyakan kabar, untuk bertanya misalnya, untuk bercanda ringan misalnya, dan lain sebagainya. Wa adamul iltifati anhu, tidak berpaling dari guru kita, ya. Kita dipanggil, sulit untuk menjawab, dipanggil malah pergi saja, tidak berpaling dari guru kita. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu, juga menjaga adab-adab berbicara dengan guru-guru kita. Maka harus perhatikan adab kita ketika berbicara dengan guru kita, dan ini termasuk adab yang harus dipelajari dan dilaksanakan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi ghuluwin, ketika seorang pelajar, seorang murid sedang membicarakan tentang gurunya, misalnya di luar, ya, membicarakan tentang gurunya, ya,
Maka min ghairi ghuluwin, tidak boleh gulu, berlebih-lebihan. Oh, ustadz itu dia bidang hadis tuh, kalau masalah hadis, oh, tak ada yang mampu melawannya. Oh, itu ulama ahlul hadis itu. Ya. Belajar di Darul Hadis Yaman misalnya. Oh, kalau sudah masalah hadis, ampun kita tadi. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Kita muliakan beliau, kita berbicara tentang beliau tanpa melebih-lebihkan. Oh, apa namanya, syekh ini nih hafal 10.000 hadis, punya ijazah 1.000, sebagainya. Yang itu sangat berlebih-lebihan. Maka jangan ini, oh itu syekh itu belajar di sana itu beasiswa dari negara langsung yang memanggil dia untuk diberi beasiswa gitu. Padahal biaya sendiri ya, gitu. Nah, ini berlebih-lebihan, tidak boleh. Bal yunziluhu manzilatahu, tapi hendaklah dia itu kalau berbicara tentang gurunya, dia posisikan gurunya sesuai dengan posisinya. Dia tempatkan gurunya di tempatnya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Ya. Li'alla yashinuhu min haitsu arada ayyam dahahu, agar dia tidak mencemari nama baik gurunya, yang mana maksud dia sebenarnya adalah memuji. Tujuan dia memuji, tetapi karena berlebih-lebihan tadi akhirnya nama baik gurunya tercemar. Gurunya tidak mau sebenarnya muridnya mengatakan seperti itu, berlebih-lebihan seperti itu. Akhirnya tujuan adalah memuji, ujungnya adalah tercemarnya nama baik guru kita. Wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu, hendaklah mensyukuri, berterima kasih atas ilmu yang diajarkan kepada kita. Juga seorang talib mendoakan gurunya agar disehatkan, agar ilmu yang dia sampaikan bermanfaat, agar dia bermanfaat bagi kaum muslimin dan lain sebagainya. Wala yuzhirul istighna'a anhu, jangan tampakkan kalau kita ini tidak butuh seorang guru, tidak butuh kepadanya, jangan. Ini tidak beradab. Ya. Kita selalu butuh guru kita untuk memahami suatu ilmu. Kita butuh guru kita untuk membimbing kita. Kita butuh guru kita untuk mengingatkan kita tatkala kita down. Ya. Jangan nampakkan kita, aku tidak butuh. Keluar dari majelis seakan-akan kita tidak butuh guru kita. Ya. Lolo gue kalau di luar kita, tidak boleh. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, dan dia tidak boleh menyakiti gurunya baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan. Wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah. Kemudian hendaklah berlemah lembut untuk memperingatkan guru kita kalau seandainya ada kesalahan dari dia. Seandainya dia jatuh kepada kesalahan dan kita ingin mengingatkan guru kita, maka hendaklah kita berlemah lembut, sopan dalam mengingatkan. Dan ini merupakan adab seorang murid kepada gurunya. Jangan kita sudah belajar berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan kepada beliau, kita belajar banyak ilmu kepada beliau, kemudian sudah mantap rasanya ilmu kita, ada kesalahan guru kita, langsung kita berubah, akhlak kita menjadi akhlak yang tidak baik. Kita tegur, kita nasihati guru kita peringati guru kita, bahkan kita tahzir guru kita dengan kasar. Di depan khalayak yang ramai. Ya. Ini tidak pantas, tidak pantas dilakukan oleh seorang murid. Ya. Kemudian di sini Syekh mulai menjelaskan apa yang wajib bagi seorang talib atau bagi setiap seseorang tatkala melihat ada kesalahan yang berasal daripada seorang alim. Iqra ya Usama. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إذا زلة العالم، وهو 6 أمور. الأول التثبت في صدور الزلة منه. Naam. Ada 6 perkara yang mesti kita ketahui tatkala ada sebuah kesalahan atau seorang alim terjerumus dalam sebuah kesalahan,
maka hendaklah kita perhatikan 6 perkara ini. Ini wajib kita ketahui. Yang pertama adalah at-tathabbutu fi suduri zallati minhu. Hendaklah kita tabayyun dulu, tasabbut. Mencari kepastiannya, apakah benar kesalahan ini berasal daripada beliau? Apakah benar kesalahan yang disebutkan oleh si fulan yang disandarkan kepada beliau? Woi, kata si fulan, Ustadz fulan itu dia merokok. Tasabut, kita tabayyun dulu. Cari kepastiannya, apakah benar kesalahan ini berasal daripada guru kita itu, ataupun hanya fulan ini yang mengada-ada. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani at-tasabbutu fi kauniha khata'an. At-tasabbutu fi kauniha khata'an wa hadhihi wazifatul ulama'i rasikhina fa yus'aluna 'anha. Yang kedua, mungkin sudah tabayyun kita bahwasannya kesalahan itu benar-benar datang dari guru kita. Mungkin misalnya kesalahan yang lain ya selain merokok tadi. Mungkin ada sebuah kesalahan yang itu perkara pertama telah kita pastikan bahwasannya kesalahan itu benar-benar berasal dari guru kita. Perkara yang kedua yang harus kita lakukan adalah tasabbut, tabayyun juga. Tabayyun untuk apa? Tabayyun apakah memang hal yang dilakukan oleh guru kita itu benar-benar sebuah kesalahan atau tidak. Wa hadhihi wazifatul ulama. Nah, ini tugasnya para ulama, para ahlul ilmi untuk memberi fatwa apakah benar yang dilakukan seorang guru itu kesalahan atau tidak. Atau hanya karena kita tidak tidak memiliki banyak ilmu yang mubah dari guru kita sebut sebagai kesalahan, langsung kita tahzir. Ini tidak boleh. Harus kita tabayyun dulu apakah benar-benar kesalahan itu atau tidak. Ini tugasnya para alim ulama yang benar-benar kokoh ilmunya, yang benar-benar mapan ilmunya. Fayus'aluna anha, kemudian kita tanyakan kepada mereka, ya. Kemudian yang ketiga, nah, kalau benar-benar kesalahan itu berasal dari guru kita dan itu memang benar sebuah kesalahan, sudah disebutkan oleh Syekh Fulan gitu ya, fatwanya Syekh ini gitu, dan itu benar-benar kesalahan, apalagi misalnya sesuatu yang haram, maka perkara yang ketiga adalah tarku ittiba'ihi fiha. Kita tidak mengikuti beliau dalam hal ini, ya. Jangan ikuti kesalahan beliau, ya. Hanya karena beliau yang telah mengajarkan kita, hanya karena beliau adalah ahlul ilmi, kemudian ada sesuatu yang itu sudah dikatakan oleh syekh lain, guru yang lain, bahkan sepakat para ulama yang lain mengatakan itu adalah suatu kesalahan, maka hendaklah kita tinggalkan segera, ya. Kita ingatkan guru kita, ya. Kita ingatkan guru kita. Kemudian perkara yang keempat, nah, iltimasul udhri lahu bita'wilin sa'igh. Sa'igh adalah jaiz. Iltimasul udhri yani talabul udhri, kita kasih uzur kepada guru kita, ya. Kalau seandainya ada sebuah kesalahan yang mana kalau seorang alim membuat kesalahan itu besar kemungkinan dia tidak sengaja, maka kita kasih uzur dengan takwilan, artian yang itu diperbolehkan, diperkenankan. Oh, mungkin guru kita melakukan hal itu karena ini dan itu. Ini diantara haknya murid agar kehormatan guru kita tetap terjaga. Kalau seandainya takwilan kita masih takwilan yang diperbolehkan, maka kasihlah uzur guru kita dengan takwilan itu, ya. Karena sebagaimana dikatakan pepatah, kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu al-fahmus saqim. Karena kadang banyak celaan-celaan itu benar, tetapi asalnya adalah pemahaman yang salah, ya. Celaan yang dicelakan kepada beliau merupakan hal yang benar, akan tetapi berangkat daripada pemahaman yang salah, ya. Itu masuk ke yang kedua mungkin, ya. Maka kita pastikan dulu apakah itu benar-benar salah atau pemahaman kita yang salah. Sebenarnya itu sesuatu yang sah-sah saja kan gitu.
Nah, maka kita kasih uzur yang keempat ini ya. Yang kelima, wal khamisu badlun nushi lahu bi lutfin wa sirrin la bi 'unfin wa tashhirin. nah, kita nasihati beliau bilutfin wa sirrin, dengan lemah lembut dan sir, ya. Tidak di depan orang-orang, secara sembunyi saja, ya. La bi'unfin, tidak dengan cara yang ganas, wa tashhirin, dan dengan pencemaran nama baik. Kita jadikan sesuatu itu menjadi masyhur. Nah, artinya apa? Kita sebut kesalahan-kesalahan beliau itu di depan orang ramai. Ini tidak boleh. Kita panggil beliau, duduk bersama beliau, tanyakan, ya, tabayun, kita lakukan perkara yang 4 tadi. Kemudian kalau betul-betul itu kesalahan beliau dan itu memang salah, maka kita nasihati beliau dengan lembut, kemudian secara tersembunyi, face to face, 4 mata, ya. Kalau bisa di rumah, ya, yang tidak tampak oleh orang lain. Yang keenam, wasadisu hifdzu janabihi fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Yang keenam adalah hifdzu janabihi, menjaga kehormatan beliau. Tetap menjaga kehormatan seorang alim, fala tuhdaru karamatuhu. Jadi tidak boleh dihancurkan karamahnya, kehormatannya, fi qulubil muslimin, di dalam hati-hatinya kaum muslimin. Kalau seandainya beliau mengakui kesalahan beliau itu, ya, maka kita tetap menjaga kehormatannya, ya, di depan di hatinya kaum muslimin, sehingga kaum muslimin masih menerima beliau, masih mengambil ilmunya nanti kepada beliau, ya. Kemudian yang terakhir, wa mimma yuhadzaru minhu mimma yattasilu bi tawqiril ulama'i ma suratuhu tawqiru wa ma'aluhu al-ihanatu wa tahqiru kal ittihami 'ala al-'alimi wa tadyiqi 'alaihi wa irja'ihi ila ahsari subuli. Nah, kemudian paragraf terakhir beliau penulis rahimahullah menyebutkan wa mimma yuhadzaru minhu mimma yattasilu bi tawqiril ulama, dan di antara sesuatu atau perkara yang juga harus kita waspadai yang berkaitan dengan menghormati ulama ini, masuratuhu at-tawqir, yang gambarannya, yang tampaknya gambarannya merupakan suatu penghormatan. Kalau dilihat, ya, sepertinya itu suatu penghormatan. Wa ma'aluhu al-ihanatu wat tahqir, akan tetapi ujung-ujungnya itu merupakan sesuatu penghinaan, ya, dan pelecehan terhadap guru kita. Maka ini hendaknya diwaspadai juga, ya. Tidak boleh yang yang awalnya tampaknya sebagai sebuah penghormatan, ya, sebagai sebuah pemuliaan terhadap guru, tapi ujung-ujungnya itu merupakan ihanah, pelecehan, ya. Seperti apa kata beliau? Kalizdihami 'alal 'alim, seperti mendesak orang alim, ya, memaksa kehendak kita agar beliau mengikutinya. Nah, ini juga tujuan kita mungkin untuk memuliakan, tetapi ujung-ujungnya karena beliau tidak mau, Ustaz ayolah ikut sama kita makan di sana dulu. Enggak usahlah kita, ana mau langsung istirahat gitu. Ayolah Ustaz, enggak enak kami Ustaz gitu. Akhirnya merasa terdesak guru kita, dan ini merupakan penghinaan bagi dia gitu ya. Maksudnya itu yang tujuan kita awalnya baik, tetapi akhirnya ujung-ujungnya kita malah mendesak beliau, membuat beliau tidak enak, malah berpikir kepada kita, ini anak kok kurang beradab sekali kan gitu. Sudah dikatakan tidak mau, malah dipaksa gitu. Karena seseorang kalau sudah dipaksa, dia tidak akan suka gitu. Dan itu akan mengurangi penghormatan kita kepada guru kita. Dia akan merasa kurang dihormati. Kenapa? Didesak terus, dipaksa gitu. Wa tadyiqu alaihi, juga menekannya, ya, mempersempit keadaannya. Wa ilja'uhu ila a'sari subul, menyeretnya, mempercayainya kepada jalan yang sangat sulit, ya. Ustaz, ya,
karena di yayasan ini masih antum saja yang bisa mengadakan daurah kitab. Bagaimana kalau dalam satu hari itu kita adakan 7 kajian, Ustaz? Ini yang awalnya maksudnya memuliakan ilmu misalnya gitu ya, tetapi ujung-ujungnya adalah melakukan hal yang tidak baik gitu. Nah, maka setiap perhatikan setiap dari kita adab-adab kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang berilmu ya. Kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini di poin yang ke-14 ini. Kemudian di pertemuan selanjutnya besok malam kita akan membahas 3 poin pula ya. 15, 16, 17. Ada yang mau bertanya? Sebelum ditanya, ya? Ya. Langsung jawab saya, nggak usah pakai terjemahan pengulangan soal ya. Tapi nggak bisa juga ya. Taib, kalau seandainya kita mendapati seorang guru yang asal usulnya itu samar-samar, bahkan mungkin kita tidak belum tahu asal usulnya, apakah kita tetap bermajelis di situ atau segera meninggalkannya? Maka melihat pentingnya siapa yang kita jadikan teman tadi, maka siapa yang akan kita jadikan guru itu pun lebih penting lagi. Nah, karena dia yang akan mentransferkan ilmu kepada kita. Maka hendaklah perhatikan pondasi-pondasi ini, yaitu masalah akidah. Kalau seandainya akidahnya rusak, maka tinggalkan. Kalau bisa dicari majelis yang lain yang akidah akidah gurunya, manhajnya itu lebih selamat, sehingga ilmu yang kita dapati itu lebih selamat dan lebih berkah. Ditakuti nanti di dalam tujuan kita menuntut ilmu, kemudian telah kita bersihkan wadah ilmu tadi dari fitnah syahwat, fitnah syubhat, kemudian kita dalam proses menuntut ilmu terkotori lagi dengan syubhat-syubhat gitu, terkotori lagi dengan syahwat-syahwat gitu. Maka perhatikan, hendaknya antum segera mengenal siapa sih guru itu gitu kan, latar belakangnya lihat, tanyakan kepada kalau bisa tanyakan kepada seorang alim atau syekh yang berada di tempat itu juga, tanyakan tentang beliau yang antum percayai gitu, yang antum akui akidah manhajnya gitu. Tanya ke beliau, bagaimana guru ini, apakah baik kalau saya bermajelis dengannya? Saya belum tahu tentang beliau gitu. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan Imam Ahmad ketika melewati majelisnya kaum Mu'tazilah, beliau menutupi telinganya agar beliau takut atau khawatir syubhat-syubhat yang sedang disampaikan di majelis itu terdengar oleh beliau dan hati beliau balik untuk mendengarkan dan mengamalkan apa yang disampaikan gitu. Jadi saran ana ditinggalkan ya, ditinggalkan. Tidak ada kaidah ambil baik dan buruknya itu. Ambil baik dan buang buruknya. Karena kita lagi sedang beragama. Karena ilmu merupakan agama. Maka fanzuru amman ta'khuzuna anhu dinakum. Hendaklah kalian memperhatikan siapa yang kalian ambil darinya ilmu, siapa yang menjadi guru kalian. Ya.
Kalau seandainya baik akidahnya, apalagi kalau yang kita tuntut ini masalah-masalah yang pokok pula gitu kan, masalah usul pula, masalah akidah, masalah manhaj. Ya. Ghairu taqiyyin ya'murun nasu bit-tuqa, dalam sebuah syair. Seorang yang tidak bertakwa memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Sambungan baitnya saya lupa. Ini bagaikan seseorang yang sakit menyembuhkan orang yang sedang sakit pula. Jadi perlu diperhatikan, kalau sudah mantap, sudah kita dapati informasi yang baik tentang beliau, maka barulah kita ambil. Ya. Kecuali dalam keadaan misalnya sebuah kampung tidak ada selain beliau gitu kan, dan itu yang diajarkan misalnya tentang Al-Quran, tajwid, makhraj. Kalau antum memang mengetahui bahwasannya manhajnya tidak selamat, akidahnya tidak selamat, ya, maka hadiri kalau seandainya itu memang darurat antum untuk mempelajari dan tidak ada orang lain lagi yang mengajarkan itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Masalah memuliakan seorang guru, Ustaz. Ketika kita ada beberapa guru yang datang, misalnya kita mencoba mengenalkan perbedaan dengan servis Ustaz. Jadi ada Ustaz yang datang, kita undang, ini kita potongan kambing. Ketika ada Ustaz lain yang datang yang biasa, kita bisa biasa mendamnya. Apa ini bentuk adab yang terlalu dulu atau seperti apa? Kalau saya melihatnya tidak dan ini termasuk inzalul alim manzilatahu, memposisikan seorang alim dengan posisinya yang sesuai gitu, menurut saya gitu ya. Artinya biasanya orang yang menyuguhkan makanan kambing seperti itu mungkin karena melihat guru itu adalah guru besar gitu, atau guru itu datang dari jauh kan gitu. Nah itu sah-sah saja gitu. Tidak kalau orang Melayu bilang takkanlah orang yang dekat tuh ya, mau iri masalah itu juga gitu, merasa kok kalau aku datang cuma donat gitu ya. Saya nggak menyindir ya. Ini cuma menyampaikan menyampaikan yang benar gitu ya. Yang menurut saya itu tidak masuk ke dalam gulu ya. Ini memang memposisikan seorang alim sesuai dengan posisinya gitu. Dan apalagi kalau seandainya memang tidak ada niat seperti itu kan gitu. Kita bukannya lebih menghormati yang lain dari yang lain kan, bukan itu maksudnya. Boleh jadi ketika itu kita melihat keadaan beliau yang memang butuh servis yang lebih kan gitu. Dan ini bentuk pemuliaan kita kepada beliau, sebagaimana kita memuliakan yang jauh, kita juga memuliakan yang dekat. Pemuliaan yang datang dari jauh tidaklah sama dengan dari yang dekat gitu kan. Pemuliaan terhadap guru besar tidaklah sama dengan guru kecil gitu ya. Tetapi masih sama-sama menghormati, sama-sama memuliakan gitu. Dan segalanya sesuai dengan porsinya gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada orang alim yang merasa seperti itu gitu ya. Wallahu alam, saya rasa itu tidak masuk ke dalam gulu ya. Dalam gulung. Ada yang lain lagi? Poin 14. Bagaimana? Iya. Apakah ini juga berlaku kepada atasan kita? Ya. Ini berlaku, sebagiannya berlaku, sebagiannya tidak. Ya. Karena ini disebutkan oleh penulis tadi, ini al-wajibu iza zallatil alim. Ini kewajiban kita terhadap ketergelinciran seorang alim. Boleh jadi dari perkara-perkara ini ada yang sesuai untuk diarahkan kepada
atasan kita yang itu mungkin bukan orang alim gitu. Apalagi kalau kita bekerjanya tentang bekerjanya di PT-PT gitu ya, security misalnya gitu kan, tentu atasan kita juga seorang security kan gitu ya. Masalah tasabbut itu masuk ke dalam umumnya firman Allah ya. Kalau seandainya seseorang datang kepada kamu dengan sebuah kabar, maka kita harus tabayun, dan ini umum ya, ini umum. Tetapi kalau masalah misalnya perkara yang keenam gitu, kita menjaga kehormatannya agar tidak hancur di hati-hati kaum muslimin, dan ini tidak pantas disematkan kepada orang-orang kafir. Sebagaimana antum katakan, apakah ini juga pas kalau seandainya bos kita itu non muslim? Ini tidak pantas. Itu akan menafikan al-wala wal bara kita ya. Al-wala wal bara kita, wallahu a'lam. Nah, ini pada umumnya ini juga bisa diterapkan kepada setiap orang ya. Karena ini berkaitan dengan kesalahan seseorang ya. Kesalahan seseorang. Misalnya kalau seandainya kita mendapati kabar bahwasannya atasan kita mengambil uang dari anggaran yang diajukan kepada atasannya lagi, misalnya gitu ya, kita harus tasabbut dulu apakah benar-benar dia lakukan itu ya. Kemudian setelah kita mendapati kepastian itu benar, lanjut ke perkara yang kedua, apakah benar apa yang dia lakukan itu kesalahan atau tidak gitu. Boleh jadi memang ada hak dia, atau memang diperbolehkan dia mengambil anggaran dari, misalnya ya, diperbolehkan dia mengambil dari anggaran itu, sehingga itu bukan sebuah kesalahan yang harus dibicarakan, disalahi gitu. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya itu salah, kita jangan ikuti pula, oh itu bos aku tuh, karena sesungguhnya bawahan mengikuti atasan gitu. Oh tidak. Yang keempat, kita beri dia uzur, misalnya uzur apa yang mau diberi. Kalau seandainya memang pantas diberi uzur dengan takwilan-takwilan, kita beri ya. Oh misalnya mungkin ketika itu dia lagi membutuhkan uang, lagi terdesak, dan dia tidak bawa dompet misalnya, nah, gitu kan, sehingga dia ambil dari anggaran itu, terlihat sama orang gitu kan, dengan takwilan-takwilan seperti ini. Dan ini juga pahala kalau seandainya kita terapkan kepada saudara muslim kita ya. Meskipun dia bukan orang alim. Kemudian perkara yang kelima, kita nasihati beliau kalau memang itu sebuah kesalahan tapi dengan tersembunyi ya. Ya, ini merupakan adab, karena orang kalau dinasihati terbuka ya, secara alaniah, itu jarang yang mau menerima ya. Jarang yang mau menerima ya. Kemudian yang keenam, kita jaga kehormatan beliau, jaga aibnya gitu ya. Agar secara umum mungkin kita mendapati dia merupakan atasan yang baik gitu. Tapi gara-gara kesalahan sedikit yang itu sudah beliau akui dan minta maaf, kemudian setelah itu kita tetap menyebarkan aibnya, mencemarkan nama baiknya, boleh jadi nanti pekerjaan kita jadi kacau. Para bawahan semuanya menganggap atasannya adalah orang yang tidak baik. Akhirnya malas bekerja, tidak mau mentaati atasan lagi, dan lain sebagainya, yang akan menghambat pekerjaan-pekerjaan itu. Wallahu a'lam. Pada ngantuk semua dah ya? Sudah jam setengah 10 lebih. Kita sudahi dulu perjumpaan malam ini. Hadiahnya besok saja ya. Siapkan jawaban-jawaban ya. Setiap hari pasti ada pertanyaan. Barang siapa yang dia tahu kalau dia akan ditanya, maka dia akan mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Apa pertanyaan Ustaz? Pertanyaan sekitar apa yang disampaikan. Sekitar apa yang disampaikan. Sampai poin 14, kalau mau hadiah silakan ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.